aturan hukumnya, tapi kok tetap sampai sekarang itu masih jalannya sendiri-sendiri. Itu aturan hukumnya Perpres ya tentang PAUD ya, holistik integratif nomor 60 tahun 2013. Jadi lama Bu ya, tapi sampai sekarang masih jalannya sendiri-sendiri Ibu ya. Ini jalan sendiri. Nah ini kondisi sekarang kurangnya komitmen penangguh kebijakan dan mitra kerja dalam program PKB. Jadi memang kalau kita yang di lapangan Bu, termasuk saya juga ya, termasuk ibu-ibu kan cuma istilahnya kita cuma menjalankan apa yang sudah digariskan dari atas. Jadi termasuk ini sebetulnya sudah ada wadahnya. Kalau di Jawa Timur itu yang namanya Taman Posyandu. Nah, seharusnya di dalamnya situ ada yang namanya kegiatan Posyandu, BKB dan juga PAUD jadi satu. Namanya holistik integratif. Jadi terintegrasi antara tiga kegiatan tersebut. Tapi kayaknya masih jalan sendiri meskipun sudah ada wadahnya, karena saya sendiri terus terang kalau pelatihan Posyandu Taman Posyandu ya saya cuma ya dilatih masalah BKB-nya ya, termasuk teman-teman yang mungkin dari PAUD pelatihan Taman Posyandu juga fokus pada PAUD-nya kan gitu Ibu ya. Oke, ada yang Bu Guru PAUD. Oh ya, kalau Bu Guru PAUD pelatihan Taman Posyandu kan fokusnya di PAUD-nya juga gitu. Kan enggak mungkin Bu Guru PAUD materinya BKB. Sebetulnya kalau PAUD sama BKB itu hampir sama Bu, dengan Posyandu juga hampir sama. Materinya itu masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi meningkatkan apa ya? Kalau di KB ini 7 aspek perkembangan anak. Ya, jadi meningkatkan kualitas anak-anak kita itu agar menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara optimal. Tapi kalau di PAUD dan di Posyandu itu yang menjadi sasaran itu balitanya ya, atau anak-anaknya. Nah, kalau di BKB ini bedanya, kalau di BKB itu yang menjadi sasaran ibunya atau keluarganya, makanya namanya bina keluarga balita. Jadi yang menjadi sasaran itu keluarganya, umumnya itu ibunya. Jadi kalau yang ke Posyandu rata-rata yang mengantarkan kan ibunya ya. Jadi yang menjadi sasaran ibunya. Tapi bisa juga bapaknya. Ada juga yang Posyandu itu yang mengantarkan bapaknya. Ya, gak doyan yo sing ceket iku sing nyereng mancep iku. Bapaknya yang menjadi sasaran untuk pembinaan BKB. Ada yang mbaknya, tak kok baik. Orang tuanya mungkin ibunya sibuk kerja, baik nganggur, jadi baik dikontrol nang Posyandu. Jadi baik yang menjadi sasaran untuk kegiatan pembinaan BKB. Landasan hukum tidak usah itu ya, kesuwen kepada BKB. Ya, sekali landasan hukumnya tadi yang UU nomor 52 tahun 2009 itu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Terus ya ini UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 22 tentang perlindungan anak. Nah ini tadi Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Aja cuma sekilas saja. Nah, ini dulu ya. Untuk materi penyuluhan
pembinaan kelompok BKB ini ada 13 macam Bu ya. Aduh. 13 macam. Jadi kalau 1 tahun itu nggak habis Bu. Kita ada kegiatan BKB atau posyandu paling 1 tahun itu rata-rata 10 kali Bu ya. Mungkin 11 kali maksimal. Apalagi kalau ada corona ini Bu. Nah, kayak ini ya. Sudah ada yang aktif Bu posyandunya Bu? Belum ya? Mungkin 2 bulan Agustus ini bulan timbang Bu ya. Masih dipecah Bu enggak? Dipecah ya? Ada yang mungkin di RW sini gitu enggak ya? Mungkin dibagi 2, mungkin 2 hari atau mungkin dibagi jam gitu. Ya, enggak apa-apa Bu. Tadi kita tetap berusaha untuk melakukan aktivitas tetap dengan memperhatikan masalah protokol kesehatan. Nah, materi penyuluhan kelompok BKB itu ada 13 macam Bu ya. Yang pertama itu perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anaknya. Nggak usah dicatat terlalu banyak Bu, mungkin poinnya saja. Ya, poinnya saja. Ini perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Nah, kalau dulu kita mungkin terbatas pada masalah 7 aspek perkembangan anak gitu ya. 7 aspek perkembangan anak itu mungkin aspek yang pertama gerakan kasar kita sampaikan bulan ini, yang gerakan halus kita sampaikan bulan depan. Nah, kalau sekarang kita sudah ada 13 macam ya materinya, nanti yang 7 aspek kita padatkan. Jadi mungkin 1 kali pertemuan, nanti mungkin pertemuan ke-6, 7, 8 itu mungkin aspek. Yang pertemuan ke-6 nanti aspek gerakan kasar, gerakan halus ya. Terus yang ke-7 apa itu komunikasi aktif, komunikasi pasif, sama kecerdasan. Yang pertemuan ke-8 baru nanti yang menolong diri sendiri dan juga tingkah laku sosial. Nah, untuk pertemuan yang pertama yaitu perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Nah, ini materinya yaitu meningkatkan pemahaman orang tua tentang tahapan perencanaan hidup berkeluarga. Jadi ini bisa memberikan materi kepada orang tua yang mempunyai balita, yaitu meningkatkan pemahaman orang tua tentang tahapan perencanaan hidup berkeluarga. Jadi persiapan sebelum berkeluarga itu apa saja. Terus menumbuhkan kesadaran orang tua akan peran dan fungsi keluarga. Ibu-ibu ada yang hafal 8 fungsi keluarga? Wali Pak, mau sore kader BKB tidak hafal 8 fungsi keluarga. Ini kan banyak yang sub BKBD ya. Mau sore tidak hafal 8 fungsi keluarga. Buka kamus ini, buka. Jadi kalau 8 fungsi keluarga, ibu sudah harus hafal ya. 8 fungsi keluarga itu mulai dari fungsi agama. Tadi gampang no ngiling-ngiling Bu. A B C D reso iling ya. A agama, B ya sosial budaya, C cinta kasih, ada yang ngomong kasih sayang. Kita jawaban situ maghrib sampai anya. Terus D perlindungan, E ekonomi, A B C D 4 ya. Terus reproduksi, sosialisasi dan pendidikan. Terus yang terakhir yang nomor 8 lingkungan. Jadi A B C D research ya. Agama,
sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, dan yang terakhir fungsi lingkungan. Itu intinya ya, setiap keluarga itu diharapkan mampu berperan dalam ke-8 fungsi itu, mewujudkan 8 fungsi itu. Misalkan umpama fungsi agama, diharapkan di dalam keluarga itu mampu menanamkan nilai-nilai agama. Jadi agama itu menjadi pedoman hidup dalam keluarga itu. Jadi apa Bu ya? Kalau agama kan intinya sebetulnya kan sama Bu. Di dalam agama itu intinya sama Bu. Bukan berarti agama semua sama, nanti saya khawatir keliru kalau ngomong seperti itu. Intinya di dalam agama apapun itu kan menanamkan kebaikan Bu. Ya, menanamkan kebaikan. Menanamkan nilai jujur, rajin, disiplin, terus apa itu toleransi, terus rasa ini Bu, rasa simpati kepada mungkin orang yang menderita, sabar, itu intinya ajaran agama. Kalau mungkin di dalam Islam kita sholat itu apa sih tujuannya sholat itu? Nah, sholat itu intinya kita mengajarkan kita untuk berdemokrasi dan berdisiplin ya. Tepat waktu, waya sholat zuhur, dan ya kita sholat ya, berjamaah. Nah di dalam berjamaah itu kita juga dilatih berdemokrasi. Lah imame api ya kita, lah imame keliru ya kita ingatkan, bukan dicaci maki Bu ya, diingatkan dengan cara yang sudah diatur Bu ya, kan gitu Bu. Lah puasa itu kita di apa ya, intinya kan kita diajari untuk sabar, untuk bisa memiliki rasa empati pada yang tidak mampu. Intinya itu Bu. Kayak kita sudah menggunakan agama sebagai landasan hidup, tapi kok seneng melakukan kegiatan yang menyakitkan orang lain, berarti masih belum nancep Bu ya. Seneng rasanya, seneng model, seneng macam-macam, nggak disiplin, buang sampah bukan pada tempatnya, berarti belum nancep Bu ya. Termasuk masalah kebersihan itu juga intinya di dalam agama gitu ya. Lanjut yang pertemuan yang kedua Bu, memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan yang positif ya. Jadi kita selaku kader nanti kita bisa menyampaikan kepada ibu balita di kelompok BKB, ibu-ibu selaku ibu balita harus memiliki konsep diri yang positif ya. Contohnya apa konsep diri yang positif itu Bu ya? Nah, contohnya misalkan gini Bu, meskipun kondisi kita tidak mampu, tapi kita harus tetap optimis, kita harus tetap berbuat baik, tetap harus berbuat jujur, jangan sampai berhenti Bu ya. Jadi kalau yang tidak sehat, konsep diri yang tidak sehat, misalkan umpama gini Bu ya, wis Duk, awakmu wedok gak usah sekolah buku-buku, wis cukup SD atau SMP aja. Nah, itu termasuk kurang sehat Bu ya. Perlu kita luruskan, perlu kita sampaikan, harus mempunyai konsep diri yang positif. Nah, termasuk masalah pendidikan Bu ya. Termasuk masalah pendidikan kita harus mempunyai konsep diri yang positif. Jangan sampai gini, wes le ndak usah kuliah wes. Opo digawe bondo saiki kuliah bandane larang kan gitu Bu ya. Nah, padahal pemerintah sudah membuka keran pintu lebar-lebar, mulai dari sekolah SD, SMP, SMA sudah digratiskan Bu ya. Perkara ada yang bayar itu mungkin sesuatu yang lain yang mungkin perlu kita
diluruskan itu Bu ya. Sudah dibuka. Termasuk kuliah Bu ya. Kuliah memang gambaran kita. Kalau yang nggak tahu mungkin kuliah biayanya larang, nggak usah kuliah, wis kerja aja kalau pengalaman. Nah, padahal kalau kita kuliah, putra putri kita kalau mampu ya masuk di negeri itu, kalau orang tua nggak mampu itu dari perguruan tinggi itu sudah ada ininya sendiri-sendiri Bu, ada ukurannya sendiri-sendiri. Kalau yang orang tuanya mampu, mungkin duitnya banyak, masuk di UKT yang paling tinggi Bu, mungkin UKT 6. Sing mampu biasa mungkin UKT 5. Yang sedang-sedang rada segini mungkin UKT 4 atau 3. Yang tidak mampu UKT 2, atau mungkin yang tidak mampu lagi UKT 1. Atau yang tidak mampu lah, wis tidak mampu nih, tetap Bu ada tempat memakai bidik misi gratis Bu, wis kuliah tidak bayar, dikasih uang saku setiap bulan pakai bidik misi. Bahkan sekarang meskipun yang rodok-rodok mampu Bu masuk ke perguruan tinggi, kita bisa mengajukan beasiswa banyak sekali macamnya. Perusahaan-perusahaan banyak yang mengeluarkan beasiswa. Atau kita kalau bisa bersaing juga masuk ke yang ikatan dinas Bu. Nah, anak saya itu saya suruh masuk ikatan dinas kok tidak mau. Ya, ternyata juga sulit juga Bu yang mengarahkan anak. Ya, teori ini kayak enak ya, tapi prakteknya agak sulit ya. Tapi tidak apa, kita selaku orang tua tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap mempunyai konsep diri yang positif, mengarahkan anak kita kepada hal-hal yang positif, jangan berhenti. Meskipun di lingkungan kita itu sudah negatif, kita tetap harus punya prinsip yang positif, ya, punya konsep diri yang positif. Yang ketiga, pertemuan ketiga yaitu peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Nah, untuk mengasuh putra putri kita itu tidak hanya kewajiban ibu ya. Wong ono sponsor Bu ya, sponsor juga harus bertanggung jawab kan gitu Bu ya. Jadi peran orang tua dan keterlibatan ayah dan pengasuhan ini sangat penting sekali Bu ya. Soalnya saya sendiri menjauh Bu ya, istri saya juga kerja, otomatis saya juga harus ini kerjasama Bu ya, membantu juga. Kalau pagi ya wis masak, wis tak tulungi, mbok ngirisi bawang, bopo ya. Ya harus kerjasama Bu, saling pengertian, termasuk pengasuhan anak ya. Kebetulan juga istri saya kan pulangnya sering sampai malam Bu, jadi anak-anak saya itu mulai dari yang kecil sampai yang besar itu kalau masalah kayak pendidikan mungkin saya yang sering ngantar Bu. Kalau dulu ngaji ya, mungkin saya yang ngantarkan atau memfasilitasi. Rapat wali murid juga biasanya kalau rapat wali murid itu saya ngakai ibu ya, mungkin dari satu kelas itu 35, yang ibu-ibu yang 30, yang bapak-bapaknya cuma 5. Mulai dari SD, SMP sama Bu. Yang banyak itu ibu-ibunya. Bapak-bapaknya memang ada beberapa. Nah, ini untuk pengasuhan anak bukan 100% kewajibannya ibu-ibu, tapi kalau bapak-bapaknya dilibatkan, ya ini akan menjadi lebih baik karena anak juga terhadap bapaknya, terhadap ayahnya nanti akan menjadi lebih dekat. Jadi bukan kalau seperti dulu orang tua kan kudu ana sing diwedeni kan gitu Bu ya. Kalau dulu kan gitu kudu ana sing diwedeni. Kalau sekarang Bu arek diwedeni, arek anak kita ada di dalam kamar singitan Bu.
lawangnya ditutup. Kalau dulu tidak ada apa-apa, lawangnya ditutup di dalam kamar. Tapi sekarang di dalam kamar pintunya ditutup, tapi kita bisa browsing kemana-mana. Ya chatting, mungkin chatting dengan siapa kan nggak tahu, Bu. Ya kalau mungkin kita masih bisa memantau tidak masalah. Tapi kalau istilah lawangnya ditutup, saya sendiri juga kesulitan, Bu, karena kita nggak bisa mengawasi anak kita 100%. Jadi kalau kita kontrol, kita tetap harus menjaga, mengajak komunikasi dengan baik ya. Tapi kalau enggak, anak itu akan tertutup ya. Apalagi sekarang sekolah virtual, Bu ya, pakai Zoom ya. Dan saya sendiri duduk kapi anak saya sendiri kadang-kadang gini, Bu, kalau Sabtu libur, Duk jari ini Zoom, iya ngantuk mau ya loh, terus pokoknya absen tok. Nah, iki ya kita ingatkan, Bu. Bukan berarti ya kita ingatkan gimana caranya kita berkomunikasi dengan anak agar anak itu enggak lalai. Soalnya meskipun tidak hadir di sekolah secara langsung, tapi kewajiban itu kan masih ada, Bu ya, dari guru-gurunya kan masih tetap diberikan tugas-tugas, itu masih tetap ya. Tapi itu tadi kalau enggak hadir secara fisik, memang kalau anaknya enggak betul-betul disiplin ya memang sulit juga, Bu ya. Wong kadang-kadang kita yang sudah tua aja masih perlu untuk diingatkan, apalagi anak-anak kita, Bu ya. Untuk pertemuan yang keempat ya, itu menjaga kesehatan anak usia dini. Jadi termasuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir, Bu ya. Terus meningkatkan pengetahuan orang tua tentang penyakit umum pada anak dan cara penanganan yang tepat, Bu ya. Nah, kalau anak kita sakit, yang umum-umum aja, Bu ya. Kalau anak kan penyakitnya tidak aneh-aneh, Bu, paling ya flu, itu dia. Ya. Terus kalau sekarang ini musim corona, putra-putri kita tetap harus kita bekali dengan masker, Bu. Kalau keluar ke tempat-tempat umum, ya harus pakai masker. Mungkin diajak orang tuanya ke masjid, kita usahakan tetap pakai masker. Nah, tadi yang pertama itu konsep diri yang sehat, ya. Meskipun kita di lingkungan kita tidak ada yang pakai masker, kalau ke tempat umum tetap kita harus pakai masker. Itu untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita, dan juga untuk menjaga lingkungan kita, ya. Karena sekarang kan eranya menuju new normal, kita tetap harus disiplin memakai masker. Terus kalau sudah nyampe di rumah nanti cuci tangan, Bu ya, sebelum masuk rumah. Tapi kadang-kadang kalah malas ya, Bu ya. Kalah ngantuk. Tapi kita harus tetap berusaha, Bu. Berusaha itu tetap harus positif. Pertemuan yang kelima, Bu ya. Pemenuhan gizi anak usia dini, yaitu meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pemenuhan gizi selama kehamilan hingga gizi anak usia dini. Jadi kalau di BKB itu sampai dengan usia masuk 6 tahun, Bu ya. Jadi mulai dari hamil sampai usia 6 tahun. Tapi yang paling fokus tadi 1000 HPK. Jadi mulai dari hamil sampai dengan usia anak 2 tahun, ya. Nah, itu menumbuhkan kesadaran orang tua untuk memberikan gizi yang cukup pada anak. Jadi mulai dari anak lahir procot itu ada istilahnya IMD, apa? Inisiasi menyusui dini, Bu ya. Sudah tahu semua Ibu ya, inisiasi menyusui dini. Jadi kalau bayi lahir procot itu langsung ya setelah dibersihkan ditaruh di dadanya ibunya. Nanti otomatis anak itu akan mencari sendiri puting susunya, Bu. Nah, di situ akan minum kolostrum, ya.
Itu yang sangat penting. Biasanya kalau dulu orang tua kita tidak ngerti pola warnanya kuning, dibuang. Padahal itu gizi yang paling bagus, Bu, ya. Banyak mengandung antibodi. Jadi anaknya biar tidak gampang terkena penyakit. Termasuk ya menumbuhkan kesadaran orang tua mengenai manfaat imunisasi dan pemberian vitamin. Nah, ini nanti bulan Agustus bulan timbang. Nah, ini orang tuanya kalau sadar ya otomatis nanti pasti akan dibawa ke posyandu untuk diberikan vitamin, Bu, ya. Vitamin apa, Bu? Vitamin A. Terus pemenuhan ini yang nomor 5, pemenuhan gizi anak usia dini ya, meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pemenuhan gizi selama kehamilan. Ini sama dengan nomor 4 Ibu ya. Pertemuan ke-6. Nah, ini pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada anak usia dini. Nah, PHBS ini sangat penting sekali, Bu, ya. Kemarin ibu-ibu ada yang mengikuti pertemuan virtual yang dilaksanakan oleh yang dibuka oleh Pak Bupati kemarin hari hari Sabtu kalau tidak salah ya. Itu yang membangun dari desa. Nah, itu saya mengikuti sekitar yang di depan sampai tengah-tengah itu menghadirkan beberapa pembicara. Jadi orang-orang Lumajang yang sudah sukses, ternyata ada staf ahli Menteri Keuangan itu juga dari Lumajang. Profesor siapa itu dulu rektornya Fakultas Ekonomi di Brawijaya. Itu salah satunya. Terus yang di depan-depan itu anak-anak muda-muda, Bu. Jadi anak Lumajang yang kuliah di Australia, terus yang kuliah di Perancis, yang kuliah di Amerika itu menyampaikan istilahnya motivasi lah kepada anak-anak Lumajang. Nah, ternyata di situ disampaikan, ternyata di sana cara mengelola masyarakat atau pemerintahan. Intinya di sana itu sebetulnya di Indonesia itu bisa maju seperti di negara-negara yang lainnya. Nah, yang menjadi masalah yang menyolok bagi mereka yang disoroti ternyata masalah ada hubungannya dengan PHBS, masalah kebersihan. Nah, kalau di negara-negara yang sudah maju, yang tadi, yang rata-rata mereka itu menyampaikan di sana itu kebersihan itu sangat diperhatikan. Jadi meskipun ada acara, habis ada acara konser, di sana kondisinya ya tetap selesai acara ya bersih, Bu. Ya mungkin ada sampah 1-2, tidak seperti di sini. Ya, di sini ada acara di alun-alun, ya petugas kebersihannya itu membersihkan berpuluh-puluh orang satu hari itu belum selesai, Bu. Karena saking banyaknya sampah. Jadi kalau di sana mungkin kayak di fasilitas umum kayak di sini itu ya orang buang sampah itu tidak ada. Jadi habis makan, kalau di sini kan masih ada, Bu, ya. Makan nun sewu, kadang beli cilok atau apa di sini atau es, habis makan sampahnya langsung dibuang sembarangan. Nah, kalau di sana tidak ada orang seperti itu. Jadi sama dengan kalau seperti itu kita membuang sampah sembarangan, sama dengan mengotori tempat kita sendiri, Bu. Maksudnya sih tempat kita dikasih sampah. Nah, prinsipnya mereka seperti itu. Nah, kalau sebetulnya kita bisa, Bu. Kalau di Jepang itu pendidikan mulai dari awal itu dilatih mulai dari mungkin kalau dari sini PAUD, ya itu sudah tidak ada di lingkungan sekolah, anak jajan, kalau mungkin di jajannya sudah ditentukan di kantin, terus pasti membuangnya itu dipastikan di tempat sampah, meskipun bungkus permen aja, Bu, ya, itu dipastikan membuangnya di tempat sampah. Kalau kita kan di tempat-tempat umum, Bu, ya kayak di alun-alun, kalau di stadion itu masih ada saja yang membuat
membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu yang membedakan kita. Terus masalah kedisiplinan, padahal harus dilatih sholat tiap hari Bu ya, harus dilatih disiplin, tapi disiplinan kita masih termasuk rendah Bu ya. Kalau antri, kadang-kadang saya sendiri beli bensin di pom, terus antri si ono sing ngerokok dengar iki maksudnya opo ya. Padahal wis antri mungkin kepingin disik selak ke susu Bu ya, akhirnya ngambil di depannya. Nah, ini termasuk budaya kita, masalah kedisiplinan dan juga PHBS masih